pertemuan Lirboyo itu sekali lagi jangan dimaknai kami berpihak kepada salah satu kelompok. Ya, itu. Tapi ini semata-mata forum yang dibuat untuk membuka ruang komunikasi supaya kedua belah pihak bisa bertemu langsung dan bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-unek dan menjadi persoalannya. Assalamualaikum teman-teman Ruang Publik. Ini kita tetap masih membahas soal konflik di elit PBNU. Konfliknya belum berakhir dan kita masih menunggu bagaimana proses islah yang disyaratkan oleh Forum Lirboyo, Musyawarah Kubro yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Lirboyo pada hari Ahad kemarin. Forum itu menghasilkan pertama rekomendasi untuk islah. Jika islah tidak terlaksana, maka amanat mandataris yang diemban oleh Ketua Umum dan Rois Am PBNU harus dikembalikan kepada PCNU dan PWNU yang memilih mereka melalui mustasyar. Ini secara sukarela harus dikembalikan dengan surat pernyataan. Jika tidak, maka akan diambil secara paksa. Tugasnya mustasyar nanti akan membentuk panitia muktamar. Jika dikembalikan secara sukarela, maka muktamarnya adalah muktamar yang biasa dan dipercepat. Jika dikembalikan secara tidak sukarela, maka cabang-cabang dan wilayah akan mendorong untuk adanya muktamar luar biasa. Yang tenggatnya adalah 4 bulan, kira-kira 4 bulan dari rapat kemarin. Nah, sudah hadir bareng saya Profesor Rumadi Ahmad. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa ini Rojali ini. Kita sudah tidak tahu. Ini Mas Rumadi adalah salah satu ketua PBNU. Iya, bagian dari konflik ya. Dari konflik. Saya tuh selalu ditanya ini, kenapa narasumbernya itu bagian dari orang yang mendukung Tanfid semua katanya. Saya jawab sudah ngusahain, tapi nggak ada yang mau. Saya rekap dulu Mas. Ya. Konflik ini mulainya tanggal 20 sejak Suriah mengeluarkan risalah rapat yang pada ujungnya adalah meminta Ketua Umum untuk mundur. Dan itu tidak diawali angin dan hujan. Nggak ada konflik, nggak ada apa-apa, tiba-tiba jeder, ada itu. Lalu direspon oleh Gus Yahya, direspon lagi oleh kelompok Suriah yang akhirnya terbentuk kelompok Sultan dan kelompok Keramat, ditulis oleh NU Online. Saya cuma ngikut NU Online. Terus kemudian berkembang, lalu kemudian mustasyar kumpul di Ploso pertama, lalu dilanjut di Jombang, lalu kemudian kemarin yang terakhir itu dilanjut di Lirboyo, Kediri. Dan dalam beberapa forum itu Rois Am tidak hadir, terutama di Jombang dan di Lirboyo kemarin. Yang di Lirboyo bahkan tidak mengirimkan utusan sebagaimana di Jombang sebelumnya mengirim Pak Nuh sama Mas Dayat ya waktu itu. Oke, Prof. Kita mulai dari yang pertama. Iya, silakan. Kamu mau tanya apa? Saya jawab. Jadi di sini ini karena saya sudah tidak tahu ini, Prof. Mana yang rahasia, mana yang tidak. Pokoknya sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada. Saya akan menanyakan apapun. Ya. Jadi tugas Anda adalah menyensor diri sendiri. Kalau ada yang offset ya diedit. Ya. Yang pertama. Ini masih relevan untuk ditanyakan. Sebenarnya setelah perjalanan 1 bulan lebih ini apa sebenarnya persoalan utamanya? Kalau jenengan melihatnya kan, sampean berada di dalam ya. Lepas dari terserah mau objektif mau tidak objektif. Iya. Apa persoalan utamanya? Saya selalu mengatakan dalam sebuah permainan seperti ini itu ada persoalan yang berada di panggung depan dan juga ada persoalan yang ada di panggung belakang. Oke. Gitu. Nah, yang di panggung depan itu ya hal-hal yang dicantumkan dalam risalah rapat Suriah tanggal 20 November itu. Oke, Zionisme, tata kelola keuangan, keuangan, gitu ya, sekitar itulah ya. Oke.
Ada 4 poin tapi intinya ya dua hal itu. Itu yang dijadikan sebagai argumen resmi ya, sebagaimana yang tercantum di dalam risalah rapat Suriah itu. Tetapi belakangan ketika risalah rapat itu dikeluarkan kemudian tersebar ke publik, berbagai macam hal yang dituduhkan itu sejauh yang saya lihat itu semuanya bisa dijelaskan gitu. Bisa dijelaskan soal Zionisme, ya soal uang yang masuk 100 miliar segala macam. Itu bukan hal yang tidak bisa dijelaskan, bukan hal yang ditutup-tutupi, tapi semuanya bisa dijelaskan secara gamblang gitu. Sehingga sekarang ini misalnya kalau ngomong soal Zionisme misalnya, sekarang mungkin orang malah ini sebenarnya persoalan Zionisme ini beneran atau hanya dijadikan sebagai cover aja gitu. Karena kalau ini dijadikan sebagai persoalan yang serius, sebenarnya jauh sebelumnya ada persoalan yang lebih serius tapi nggak dianggap sebagai masalah gitu. Yaitu misalnya waktu Gus Yahya tahun 2018 datang ke Yerusalem, ya ketemu dengan Benyamin Netanyahu, tapi tahun 2021 itu nggak dipersoalkan ketika nyalon. Bahkan orang-orang yang sekarang ini menyerang Gus Yahya itu orang-orang yang tahun 2021 zaman Muktamar di Lampung itu menjadi pendukungnya. Kenapa itu nggak dipersoalkan gitu? Nah, itu yang jelas-jelas datang ke Yerusalem. Nah, yang soal Peter Berkowitz ini kan hal yang zoniat lah itu. Zoniat itu dalam pengertian begini. Peter Berkowitz ini seorang akademisi, dia orang Amerika yang dia memang punya pandangan-pandangan akademik yang cenderung membela Zionisme. Tetapi dia bukan seorang ideolog yang kemudian dia bisa mempengaruhi pengambilan kebijakan Israel segala macam gitu. Toh dia ke Indonesia itu juga bukan soal ngomong soal Israel, soal Zionisme. Karena saya juga ikut di forum AKN-NU, saya ngerti apa yang diomongkan oleh Peter Berkowitz ini yang sepenuhnya dia ngomong soal sejarah demokrasi di Amerika gitu. Jadi nggak ada hubungan. Dan setelah ikut forum sama itu sekali nggak lantas mendukung Israel. Sama sekali. Ya, kita ini kan orang-orang dewasa lah ya, orang-orang yang ikut AKN-NU itu orang-orang yang sudah punya cara pandang yang mapan gitu. Jadi kalau mendatangkan orang seperti itu kemudian mengasumsikan kita berubah menjadi seorang Zionis, jangan-jangan yang perlu diperiksa cara berpikirnya itu orang yang menuduh itu gitu. Nah, kita sebagai orang dewasa yang sudah punya cara pandang, di dalam Nahdlatul Ulama juga sudah ada mabda, ada prinsip-prinsip dasar yang kita pegangi. Ya nggak mungkin juga kita mendukung Zionisme, kita mendukung agresi Israel ke Gaza dan lain sebagainya. Itu artinya hal yang nggak masuk akal. Sangat terbantahkan lah. Ya. Sangat terbantahkan, itu mudah sekali untuk dipatahkan gitu. Karena tidak ada klarifikasi yang cukup gitu ya, tidak ada penjelasan yang utuh, kemudian fakta itu kemudian dia tafsirkan, diasumsikan segala macam. Kedatangan Peter Berkowitz itu kemudian dinarasikan sedemikian rupa, tidak sesuai dengan faktanya. Jadi faktanya kecil tapi tafsirnya bisa besar banget gitu. Itu yang kemudian digunakan untuk menakut-nakutin orang gitu. Dan banyak lagi lah soal TPPU lah, soal segala macam. Sekarang orang itu yang kedua soal tata kelola yang kemudian berkembang menjadi TPPU dan belakangan sudah dipodcastkan di mana-mana juga kan, banyak ditulis transfer 100 miliar. Beberapa waktu lalu bendahara PBNU Mas Sumantri menjelaskan secara gamblang sepertinya di podcast apa itu Guyub Indonesiaku itu soal 100 miliar itu. Itu sudah terklarifikasi semua. Dan sekarang ini kalau orang ngomong soal TPPU, orang ngomong soal ancaman pembubaran terhadap PNU, diketawain orang. Itu karena apa? Karena ada informasi-informasi yang masuk ke pimpinan-pimpinan NU yang tidak mendapatkan penjelasan secara utuh. Jadi misalnya ditakut-takutin ini nanti ada TPPU itu tanpa pengetahuan yang jelas konstruksi hukum TPPU itu seperti apa sih? Gitu. Berarti itu faktornya ini adalah karena tidak ada forum klarifikasi dan memang setelah rapat vonis. Itu kan vonis ya. Iya, itu vonis itu. Itu vonis tanggal 20 menjatuhkan vonis
tapi tidak didahului oleh persidangan. Betul. Jadi kalau orang ditanya kapan Gus Yahya diberhentikan, itu bukan di pleno yang di Sultan itu. Oke. Ya, tapi ya waktu rapat Suriah itu, karena rapat Suriah itu kan memberikan Waktu ultimatum 3 hari, kalau tidak mundur dalam waktu 3 hari ya berhenti kan, Iya. dinyatakan berhenti ya sudah gitu. Jadi forum yang di Sultan itu ya hanya sebagai forum kelanjutan saja yang waktu itu memang digunakan untuk menunjuk PJ itu. Gitu. Jadi kalau ditanya kapan Gus Yahya divonisnya ya tanggal 20 November itu. Tapi kemudian berkembang karena tidak bisa komunikasi antara kedua belah pihak. Akhirnya para kiai-kiai sepuh, sebagian mustasyar itu menggelar forum di Peloso, di Peloso yang pertama. Lalu kemudian dilanjut di Jombang. Di Jombang, di Tebuireng, Rois Am diundang mengirim Pak Nu, tapi tidak disatukan forumnya. Di forum yang berbeda. Klarifikasi menghasilkan pertama pemakzulan ketua umum yang hasil dari rapat Suriah itu tidak sah secara hukum dan meminta agar pleno untuk menunjuk PJ ketua umum itu tidak dilanjutkan. Konstitusional ya. Tapi tetap dilanjut. Ya. Artinya tidak ada komunikasi ke situ. Di Lirboyo saya hadir. Kiai-kiai itu sepuh pada kumpul, Kiai Nurul Huda Jazuli, Kiai Anwar, terus ada Kiai Kafabi, kumpul semua. Kiai Said Akil Siroj, ada Yai Ma'ruf dari Zoom dan Pak Umar dari Zoom. Yai Idris Pasuruan. Ada 547 peserta yang hadir itu 300 lebih, sisanya itu dari Zoom, dari PCNU, PWNU, dan PCINU, dari Papua hadir, dari Aceh juga ada yang hadir, bahkan ada PCI yang dari Saudi, walaupun logatnya dari Madura itu. Saudi hadir di situ menyampaikan pendapatnya. Nah, yang forum terbuka itu, yang tadi hasilnya adalah islah, kalau tidak ada konsekuensi, yang selanjutnya adalah yang paling akhir adalah MLB. Itu terbuka secara umum. Tapi ada forum yang tertutup. Nah, kayaknya jenengan ada di forum. Saya ada yang ditertutup. Jadi yang terbuka saya nggak tahu cabang dinamikanya apa gitu. Tapi sebelum sampai saya akan menjelaskan soal yang tertutup ini ya, yang tertutup pintunya sebenarnya. Ya, kalau pembicaraannya sudah kemana-mana. Betul. 3 tempat Peloso, Tebuireng dan Lirboyo itu harus kita lihat satu kesatuan. Gitu. Dan ini kalau menggunakan filosofi orang Jawa itu bisa dimaknai Peloso itu adalah forum ngalah. Ngalah itu ya forum dengan kerendahan hati, minta supaya ada penyelesaian segala macam gitu. Nah, ditingkatkan dosisnya itu di Tebuireng. Ngalih itu ya ibaratnya kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik ya kita bergeser lah, kita nggak mempermasalahkan. Makanya di Tebuireng itu juga pesannya masih sama dengan Peloso, tapi dengan dosis yang agak lebih tinggi gitu ya. Lebih tingginya? Ya, lebih tingginya misalnya Kiai Ma'ruf Amin itu sudah menyatakan bahwa itu inkonstitusional. Pemakzulan itu inkonstitusional segala macam. Di Peloso belum se-eksplisit itu. Tapi ketika di Tebuireng itu sudah lebih eksplisit. Kemudian Kiai Ma'ruf juga sudah menyampaikan pandangan-pandangannya tentang bagaimana secara konstitusi NU melihat persoalan pemakzulan ini. Nah, di Lirboyo itu sudah tahap mulai ngamuk. Jadi ngalih, kemudian ngamuk. Ngamuknya apa? Ada seruan islah, tapi juga ada seruan kalau nggak mau islah dalam 3 hari harus menyerahkan mandat. Kalau nggak mau menyerahkan mandatnya akan dicabut. Diambil paksa. Gitu. Itu sudah dosisnya jauh lebih tinggi itu. Sudah mulai ada kemarahannya itu sudah mulai tampak di Lirboyo.
Nah, saya yang surprise itu karena saya tidak mengikuti forum yang di luar yang terbuka, saya mengikuti yang ada di dalam. Pertemuan di dalam itu nuansanya sama. Jadi nuansa soal bagaimana persoalan ini diselesaikan, seruan islah, termasuk yang tadi soal harus menyerahkan mandat, kalau tidak mau menyerahkan mandat akan dicabut mandatnya segala macam. Itu dibicarakan juga di dalam forum tertutup. Sama berarti. Sama persis. Makanya saya agak kaget meskipun di forum tertutup itu tidak ada waktu ultimatum 3 hari. Nah, itu bedanya di situ aja. Kalau yang di cabang wilayah itu sudah ada ultimatum 3 harinya, tetapi itu yang akhirnya diterima sebagai keputusan musyawarah besar di Lirboyo itu. 3 hari itu dinego sebenarnya, Prof. Oh gitu. Ada 3 hari. 3 hari itu usulnya cabang mana gitu. Terus cabang yang lain bilang sehari katanya gitu. Terus ada lagi yang Kalimantan Timur, yang dia menjadi tuan rumah konflik. Gara-gara tambang kan, dia Kaltim kan. Iya. Dia di Pasir Penajam di situ lah PC-nya itu. Saya minta ditelepon sekarang kan. Bisa Islam nggak? Gitu. Oh gitu ya? Iya. Saya nggak tahu dinamika di Jadi dinamikanya seru. Jadi kalau di luar itu pada dasarnya, kalau saya melihatnya cabang-cabang itu sudah jengah ya dengan konflik yang terjadi, memberikan kemaslahatan tidak, membuat pusing iya. Selain karena faktor-faktor mungkin yang sebelumnya sempat disinggung di awal-awal, SK terhambat, itu kan secara langsung menghambat ya. Sudah ada background itu, ada konflik ini akhirnya akumulasi dan ya sudahlah salah semua kira-kira gitu. Iya. Ya kalau di situasi di dalam itu, ya waktu itu Kiai Imran Mutamakin dari Pasuruan yang diminta untuk memandu acara itu memang pertama-tama beliau melakukan overview terhadap sejumlah pertemuan itu, baik pertemuan di Ploso, kemudian di Tebuireng itu beliau overview termasuk apa yang disampaikan oleh Ketua Umum di Tebuireng, karena beliau hadir. Kalau di Ploso kan belum ada pihak baik Ketua Umum maupun dari pihak Suriah nggak ada ya. Kalau di Tebuireng kan dihadirkan tapi Rais Am tidak rawuh tapi diwakili oleh Pak Nuh, itu sudah mulai itu di overview semua argumentasi yang disampaikan oleh berbagai macam pihak yang ada di situ, termasuk kesimpulan dari pertemuan di Tebuireng itu. Nah waktu itu begitu diserahkan ke sejumlah kiai, yang pertama-tama bicara waktu itu atas nama tuan rumah itu Kiai Kafa. Ya, Kiai Kafa menyampaikan bahwa ini pertemuan yang ketiga yang diharapkan dari Lirboyo ini ada keputusan yang lebih jelas. Kalau sampai dari Lirboyo ini juga tidak bisa menyelesaikan, kita tidak tahu lagi bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan ini. Gitu. Jadi sudah sampai ke tahap itu yang disampaikan oleh Kiai Kafa. Makanya besar harapan dari semua pihak sebenarnya pertemuan Lirboyo itu diharapkan sebagai pertemuan terakhir ya Mustasar dan sesepuh NU yang bisa menyelesaikan ini. Tapi nanti kita lihatlah beberapa hari ini apakah cukup dengan pertemuan terakhir Lirboyo itu atau masih akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan. Ya, kalau menurut saya sih pertemuan lanjutan tidak apa-apa asal arahnya jelas gitu. Kedua belah pihak mau membuka ruang komunikasi. Dan dari awal ya beberapa kiai yang ada di situ menyampaikan bahwa pertemuan Lirboyo itu sekali lagi jangan dimaknai kami berpihak kepada salah satu kelompok. Ya, itu. Tapi ini semata-mata forum yang dibuat untuk membuka ruang komunikasi supaya kedua belah pihak bisa bertemu langsung dan bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-unek dan menjadi persoalannya. Itu yang selalu disampaikan oleh Masyayikh Lirboyo di dalam pertemuan itu. Makanya salah seorang kiai yang ada di dalam itu tampaknya dari beberapa masyayikh itu diberikan tugas untuk memastikan kehadiran kedua belah pihak. Kehadiran Gus Yahya dan juga kehadiran Rais Am gitu. Dan kiai yang ditugasi untuk berkomunikasi dengan Rais Am itu menyampaikan bahwa sampai jam 4 subuh, jadi sebelum hari itu dilaksanakan ya, sampai jam 4 subuh itu masih
terkonfirmasi Roh Isam Subuh di hari yang sama ya? di hari yang sama, Roh Isam akan hadir katanya, kata Kiai gitu? itu. Jadi cukup intens komunikasinya. Tapi kemudian tiba-tiba di pagi harinya tidak lagi ada kejelasan dan juga belum ada informasi siapa yang menghadiri. Sempat ada muncul informasi bahwa sebelum saya masuk ke dalam ruangan itu ada salah seorang kiai yang cerita tampaknya Roh Isam tidak rawuh dan akan mengirimkan seorang utusan yang nanti akan diminta untuk membacakan pesan beliau. Oke. Berarti sudah pasti beliau Tidak tidak hadir. Tapi masih diharapkan ada utusan yang akan membacakan pesan. Tetapi sampai pelaksanaan ternyata utusan itu pun tidak ada. Itu yang kemudian para masyayikh yang ada di dalam itu sangat menyayangkan, dan itu yang kemudian muncul keluar. Ini kok mustasyar sudah berkali-kali rapat, tampaknya kita ini nggak dihargai, undangannya nggak dihormati, dan muncul muncul pernyataan-pernyataan seperti itu. Itulah yang kemudian gitu ya. menyebabkan misalnya waktu pertemuan yang terakhir ya, yang di Aula Muktamar itu, Kiai Said menyampaikan mohon supaya mustasyar ini dihargai, dihormati, bukan hanya menghormati dan menghargai putusannya, tapi juga menghargai para masyayikh, menghargai para kiai, kalau diundang ya datang, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ungkapan-ungkapan dari kekecewaan. Sudah berkali-kali dibuatkan ruang yang memungkinkan untuk bisa bertemu dan berkomunikasi, karena para masyayikh ini kan juga mendengarkan bahwa kedua belah pihak ini, yang satu pihak ingin berkomunikasi, yang pihak yang lain nggak mau komunikasi gitu. Ya. Itu yang kemudian ada kebuntuan di situ. Kekhawatiran akan diintervensi atau bagaimana, Prof ya? Hasil keputusan Suriah misalnya, Roh Isam kalau hadir dia keputusannya akan dibatalkan. Yang pemecatan itu kan menganggap Gus Yahya itu salah. Ya, waktu itu juga ada informasi dari kiai yang menyampaikan ini. Sempat bernegosiasi dengan pihak Roh Isam, misalnya mempersyaratkan ya nanti kalaupun Roh Isam rawuh ada di situ, apapun yang disampaikan dalam forum di Lirboyo ini tidak membatalkan keputusan Suriah loh gitu misalnya. Harus ada kepastian itu misalnya. Ya itu terkomunikasikan juga sebagai bagian dari negosiasi untuk memastikan kehadiran dari pihak Suriah dan Roh Isam gitu. Tapi ya faktanya kan sampai selesai tidak ada kejelasan, sehingga ya akhirnya kita tahu sendiri forum di Lirboyo yang muncul seperti apa gitu. Tapi ya saya melihat di dalam forum yang tertutup ini semua kiai menyampaikan pikiran-pikiran beliau dengan segala kebijaksanaan yang beliau miliki, termasuk memberikan kesempatan kepada Ketua Umum ya Gus Yahya menyampaikan hal-hal yang masih menjadi ganjalan, tetapi jangan mengulang apa yang sudah disampaikan di Tebu Ireng. Gitu. Dan akhirnya waktu itu Gus Yahya memang tidak menyampaikan yang disampaikan di Tebu Ireng, tapi apa yang disampaikan di Tebu Ireng itu kemudian ditulis, kemudian diedarkan saja, diberikan, yang kemudian sekarang sudah beredar di media sosial tentang pernyataan Gus Yahya untuk mengklarifikasi berbagai macam hal, termasuk soal Zionisme, soal uang 100 miliar, soal TPPU, soal pembubaran NU dan sebagainya, semuanya diklarifikasi di situ. Oke. Ini kan gitu. Akan kesini akan agak berat, Prof. Silakan. Ya. Oh, boleh minum ya? Oke. Kopinya kayaknya enak ini. Tolonglah kapal api apa kopi gajah gitu mampir sini. Ini podcast ini akan membesar ini, Prof. Jadi mumpung kontraknya masih murah harus kesini dulu. Oke, Prof. Saya ini jadi pertemuan di sana itu tidak menghasilkan islah ya, bisa dikatakan begitu. Islah yang tuntas belum. Islah yang tuntas. Tapi seruannya semakin kuat, iya. Gitu. Bahkan sudah ada nuansa-nuansa kemarahan tadi itu. Iya. Nuansa kemarahan. Ngamuk tadi ya, ngaleh dan mulai ngamuk itu.
Kalau saya bertanya begini, Prof, ada agak personal. Kenapa kok mendukung kubunya Gus Yahya? Begini, ini saya ingin sekali menjawab persoalan ini. Ya. Saya hubungan saya dengan Gus Yahya hubungan yang sebenarnya dekat-dekat amat juga enggak, ya biasa aja gitu. Yeah. Tapi saya melihat ada pihak-pihak yang merasa diperlakukan tidak adil. Dan disitulah saya berdiri. Ya, saya tidak adilnya? Ya Gus Yahya kan selalu menyampaikan bahwa dia diperlakukan tidak adil karena divonis tanpa diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan. Bahkan Gus Yahya sering menyampaikan, saya ini kayaknya sudah kafir harbi sehingga bisa dihukumi seenaknya gitu. Nah, wong maling saja atau orang yang tertangkap OTT saja misalnya, itu dia masih punya hak untuk diperlakukan secara adil. Dia bisa membela diri di pengadilan, dia bisa didampingi oleh penasihat hukum gitu. Ya ini hanya sebagai ilustrasi ya. Tapi ini kok proses yang seperti ini sudah saya merasa diperlakukan tidak adil dan ini sudah mencederai kehormatannya gitu ya. Baik kehormatan dia sebagai ketua umum maupun kehormatan individu, kehormatan pribadinya gitu. Jadi saya berdiri atau saya melakukan sesuatu itu karena saya merasa ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil. Nah, kalau ada orang yang merasa diperlakukan tidak adil, pertama-tama jangan tanya dulu kepada siapa orang yang memperlakukan tidak adil itu. Karena orang yang memperlakukan itu pasti akan mengatakan bahwa saya adil kok, saya tidak melakukan kedoliman kok gitu. Tapi kan nyatanya, faktanya kan ada orang yang merasa diperlakukan tidak adil. Nah, dalam konteks itu saya berdiri itu. Saya berdiri dalam rangka untuk menemani Gus Yahya supaya Gus Yahya mendapatkan hak-haknya. Dan ini yang juga disampaikan waktu pertemuan tertutup itu. Disampaikan juga itu? Disampaikan Gus Yahya dalam pertemuan tertutup. Saya ini sebagai manusia saya punya hak. Saya punya hak untuk diperlakukan adil. Gitu. Diperlakukan adil itu apa? Kalau misalnya saya dinyatakan bersalah, ya harus diberikan ruang saya untuk memberikan pembelaan atas tuduhan kesalahan yang saya lakukan. Karena Suriah ini kan kumpulan para ulama. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh para ulama itu adalah keputusan-keputusan yang dianggap syar'i, punya bobot syar'i. Betul. Gitu. Kalau kesimpulannya punya bobot syar'i, kemudian dituduhkan kepada saya, berarti saya ini dianggap sebagai orang yang melanggar aturan-aturan syariat. Dan itu beban yang sangat berat bagi saya gitu kata dia. Makanya saya ingin mendapatkan perlakuan yang adil. Dan saya kira itu hal yang sangat fundamental saya kira. Ya. Kalau ada orang yang merasa diperlakukan tidak adil siapapun gitu, ya, kita harus melakukan pembelaan terhadap orang itu. Entah nanti ujungnya seperti apa, tetapi yang pasti adalah kita ini kan selalu diajarkan oleh para pendahulu kita, ya guru-guru kita, terutama misalnya Gus Dur misalnya, itu kan selalu mengajarkan kita itu harus bersama dengan orang-orang yang didolimi, orang yang merasa diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang menurut saya hal yang sangat fundamental dan pada sisi itulah saya mengambil posisi itu. Nah, soal perdebatan organisasi, apakah ini soal ADART segala macam, itu bagian berikutnya bagi saya ya. Itu hal yang bagian berikutnya yang bisa kita perdebatkan, tetapi yang fundamental bagi saya adalah soal perlakuan yang tidak adil itu. Oke. Di situ Jal. Serius kan? Serius. Jadi serius. Aduh, jadi serius ini ternyata ya. Terus pertanyaan selanjutnya, Prof. Kenapa kelompok Suriah atau dalam hal ini
Rois Am berlaku tidak adil kepada Gus Yahya? Ini pertanyaan yang sangat berani ini sebenarnya. Tapi karena ini konteksnya kita berorganisasi ya. Saya yakin pihak Surya atau siapapun yang berada berlawanan dengan Gus Yahya juga mungkin dia merasa berlaku adil. Oke. Ya, barangkali. Tetapi yang namanya keadilan itu tidak hanya bisa sepihak. Ya, Harus dikonfirmasi. harus dikonfirmasi. Itu problemnya. Saya juga tidak yakin Suriah itu misalnya keputusannya itu mau mendolimi orang, mungkin juga niatnya bukan begitu juga. Mungkin niatnya ya ini untuk melindungi organisasi dan lain sebagainya. Ini ada madorot yang lebih besar. Ini kalau diargumentasi secara fikih ini adalah daf'ud doror gitu. Karena argumentasinya Afif itu. ya karena kehadiran Gus Yahya, langkah-langkahnya itu dianggap bisa mendatangkan kemadharatan bagi NU. Jadi langkah ini diambil sebagai daf'ud doror. Tapi faktanya kan berbeda. Kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Gus Yahya, bisa saja Gus Yahya memang salah. Bisa jadi langkah-langkah Gus Yahya ada yang keliru. Tapi karena belum ada klarifikasi yang clear gitu. Jadi statusnya masih dhoni. Jadi kalau kita mau tabayun itu jangan sudah punya keputusan di awal, sudah punya vonis di awal gitu. Nah, yang nggak ada itu vonisnya sudah ada gitu. Tapi kemudian orang tidak diberikan klarifikasi yang cukup, bahkan misalnya pertemuan 4 mata dengan Rois Am itu dianggap sudah klarifikasi, bukan itu gitu, bukan itu yang dianggap klarifikasi. Ya. Klarifikasi itu ya diberikan ruang untuk menjelaskan secara terbuka dalam forum organisasi, ya mau rapat pleno atau mau konbes atau apapun gitu. Tahkim kalau perlu. Atau rapat Surya juga nggak apa-apa, dipanggil aja gitu. Saya malam itu mendampingi Gus Yahya di tanggal 20 itu, dan Gus Yahya nggak kemana-mana, dia menyampaikan saya nggak kemana-mana, saya di rumah. Siapa tahu nanti pada malam ini saya dipanggil Surya untuk memberikan penjelasan. Tanggal 20 itu saya mulai dari sore sampai malam bersama Gus Yahya untuk mempersiapkan diri kalau dipanggil gitu. Tapi karena yang namanya keadilan itu tuh harus dilakukan secara berimbang, jadi vonis dilakukan, dijatuhkan tanpa ada klarifikasi yang cukup itu. Dan kalau kita mau minta klarifikasi kepada misalnya ada orang yang kita tuduh mencuri segala macam kan, menghadirkan saksi, tabayun, itu kan dalam rangka untuk ngambil keputusan, dalam rangka untuk vonis. Jadi jangan divonis sebelum ada saksi, sebelum ada pembelaan dan lain sebagainya. Toh kalau misalnya itu dipersoalkan, yang salah itu bukan semata-mata Gus Yahya, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya juga harus dimintai keterangan. Misalnya soal tata kelola keuangan misalnya. Tata kelola keuangan kan harus tanya bendara umum. Kenapa bendara umum tidak ditanya? Gitu. Tidak dipersalahkan soal aliran uang segala macam, itu kan juga bisa mengklarifikasi. Ya. Kenapa hanya satu orang yang ditembak, itu yang merasa bahwa ini nggak fair gitu. Dan itu hal yang sangat penting karena di situ. Saya punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Nah, keadilan itu yang saya perjuangkan sekarang, kata Gus Yahya gitu. Jadi kalau perasaan ketidakadilan atau orang diperlakukan tidak adil gitu, itu pasti akan menimbulkan masalah. Ya, meskipun misalnya satu kelompok merasa menang, tapi kemenangannya itu dengan ketidakadilan itu, pada saat yang lain dia akan mendapatkan masalah yang sama. Dia akan diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Jadi jangan jangan menormalisasi ketidakadilan. Ketidakadilan itu jangan dianggap biasa, jangan dinormalkan gitu. Dan saya kira kan inti tertinggi dari agama itu ya menegakkan keadilan itu kan.
sebenarnya apa di baliknya itu? Apa benar-benar gara-gara rebutan tambang? Nyata. Apa kita mau mengabaikan, oh sekarang nggak ada apa-apa kok, kita baik-baik saja, warga NU tetap Siapa satu itu yang misalnya. bilang begitu, ayo bersatu, kita nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ini gimana kok? Ya Allah. Itu kan ya ketawain orang lah kalau kita ngomong, oh NU nggak ada apa-apa kok, ini baik-baik saja, ini dinamika organisasi biasa. Enggak, ini sudah situasi yang sangat mengkhawatirkan. Rebutan menjadi ketua umum dan menjadi Rois Am itu ya tujuannya untuk menguasai tambang itu akhirnya.